Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dia Hanun Azhar Inas dengan NPM 214022683 dari kelas A2 Program Studi Akuntansi Universitas Balikpapan. Di video ini, saya akan mempresentasikan materi tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Sekilas tentang sejarah bahasa Indonesia. Lahirnya bahasa Indonesia sebagai jati diri bangsa bermula dari Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada saat itu, bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa persatuan dan menjadi bahasa pergaulan antar etnis atau lingua franca yang mampu merekatkan suku-suku di Indonesia. Sumber bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu yang dituturkan di Riau. Apa saja kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia mempunyai dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara. Sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia tak lepas dari peristiwa Sumpah Pemuda. Dari peristiwa bersejarah itulah akhirnya muncul kesadaran bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu sesuai dengan butir ketiga Sumpah Pemuda, yakni kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional berfungsi sebagai identitas nasional, lambang kebanggaan bangsa, alat pengantar bahasa pendidikan, penghubung pada tingkat nasional atau pemersatu, dan pengembang kebudayaan daerah. Berikutnya, sebagai bahasa negara. Sesuai dengan pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, alat pengantar dalam dunia pendidikan, penghubung pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta pemerintah, dan pengembang kebudayaan nasional, ilmu, dan teknologi. Selanjutnya, sekilas tentang Undang-Undang Bahasa. Sejak 9 Juli 2009, keberadaan dan penggunaan bahasa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia dalam undang-undang ini disebutkan berfungsi sebagai jati diri bangsa dan kebanggaan nasional. Juga dikukuhkan sebagai bahasa kenegaraan. Kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia sangat penting, tetapi di era globalisasi ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai tergeser oleh bahasa asing. Bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni wajib digunakan sebagai bahasa pengantar di seluruh lembaga pendidikan dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Dengan demikian, marilah kita melestarikan dan mengembangkan kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kita harus bangga berbahasa Indonesia. Sekian presentasi dari saya tentang kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.